Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekspor dan impor dalam bisnis internasional. Yang seperti kita ketahui, kegiatan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing dalam suatu negara. Melalui presentasi ini, kita akan membahas pengertian atau definisi, peranan, serta tantangan ekspor dan impor dalam konteks bisnis internasional. Untuk itu, mari kita mulai dalam video yang singkat ini. Bisnis internasional adalah jendela dunia yang menghubungkan kita dengan peluang tak terbatas. Mari kita bahas tentang ekspor dan impor, dua pilar utama dalam perdagangan global. Ekspor adalah proses menjual barang atau jasa ke negara lain, membuka pasar baru. Sementara itu, impor adalah membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kedua aktivitas ini saling melengkapi dan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami bisnis internasional, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di pasar global. Di tengah lautan yang tenang, kapal kargo raksasa berlayar di bawah sinar matahari terbit, simbol dari bisnis internasional yang menghubungkan dunia. Transisi cepat ke pesawat kargo yang melesat di langit biru, membawa barang-barang penting dari satu negara ke negara lain. Lihatlah infografis animasi peta dunia, dengan garis-garis rute perdagangan yang menyala, menggambarkan aliran barang yang tak terputus. Grafik pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan diversifikasi pasar muncul, menunjukkan dampak positif dari perdagangan global. Cuplikan pasar tradisional berwarna-warni menampilkan pertukaran budaya yang kaya. Namun di sisi lain, UMKM berjuang melawan produk impor. Visual dampak lingkungan muncul. Polusi udara dari kapal dan tumpukan limbah plastik mengingatkan kita akan tantangan yang dihadapi. Bisnis internasional merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Ia mencangkup semua aktivitas perdagangan dan investasi lintas batas yang melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, maupun teknologi antara kedua negara atau lebih. Tanpa perdagangan internasional, banyak negara akan kesulitan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Ekspor menjadi instrumen paling penting untuk menghasilkan devisa, memperluas pasar, dan memaksimalkan kapasitas produksi nasional. Sebaliknya, impor memungkinkan konsumen dan industri mendapatkan akses pada barang, bahan baku, maupun teknologi yang belum tersedia di dalam negeri. Kedua proses ini saling melengkapi dalam bentuk rantai pasok global yang efisien. Mekanisme ekspor-impor melibatkan serangkaian langkah yang kompleks namun saling terhubung. Proses ekspor dimulai dari produksi barang yang memenuhi standar internasional. Setelah itu, eksportir harus mengurus dokumen perdagangan seperti faktur komersial, daftar kemasan, asal sertifikat, kemudian dokumen perizinan lainnya. Barang kemudian dikirim melalui mode transportasi yang telah disepakati, kemudian menuju negara tujuan. Sementara itu, proses impor dimulai dari pembelian barang dari masuk luar negeri. Barang tersebut akan melewati pemeriksaan bea cukai, pembayaran tarif atau pajak impor, sebelum akhirnya didistribusikan di pasar domestik. Impor tidak hanya terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga mencakup bahan baku dan komponen untuk industri. Perdagangan internasional memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara. Salah satu indikatornya adalah peningkatan produk domestik bruto atau PDB, di mana ekspor menjadi sumber pendapatan paling penting yang mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa. Dengan meningkatnya kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan global, negara dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, aktivitas ekspor-impor menciptakan banyak peluang kerja, mulai dari industri manufaktur yang memproduksi barang
untuk diekspor kembali hingga sektor logistik dan distribusi yang memastikan barang sampai ke konsumen akhir. Jasa pendukung seperti perbankan, asuransi, dan teknologi informasi juga berkembang seiring meningkatnya volume perdagangan. Dampak sosial perdagangan internasional memberikan dampak yang kompleks dan beragam. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Akses mudah terhadap berbagai produk global membuat pola konsumen itu berubah. Dengan masyarakat semakin terbiasa menggunakan barang dan jasa dari luar negeri, hal ini memunculkan tren baru. Namun dapat juga menggeser preferensi terhadap produk lokal. Sisi positifnya, perdagangan membuka bagi pertukaran budaya ya, memberikan jalan maksudnya bagi pertukaran budaya, kemudian tidak hanya produk saja atau nilai seni kuliner, tapi juga memperkaya keragaman budaya di masyarakat. Namun dampak sosial ini juga memiliki sisi tantangan, yaitu pada UMKM lokal yang harus bisa menghadapi persaingan ketat. Dampak lingkungan perdagangan internasional. Ini memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan. Salah satu dampak yang paling besar adalah emisi karbon yang dihasilkan dari transportasi jarak jauh, kapal, kargo, pesawat, dan truk yang mengangkut barang antar negara merupakan penyumbang signifikan emisi gas buang, gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim. Selain itu, tingginya permintaan global seringkali mendorong eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan. Contohnya adalah peningkatan ekspor kayu dapat memicu pembalakan liar, kemudian ekspor hasil laut dapat memicu penangkapan ikan secara berlebihan yang beresiko merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Tidak kalah penting, perdagangan meningkatkan volume limbah industri dan kemasan terutama plastik yang berkontribusi terhadap pencemaran di darat maupun di laut. Studi kasus ekspor dan impor Indonesia. Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan atau bonus geografis yang di jalur perdagangan Asia. Beberapa komoditas utama ekspor negara ini adalah seperti minyak sawit, batu bara, karet, kopi, tekstil, dan produk-produk elektronik. Komoditas ini menjadi sumber devisa yang penting dan menopang perekonomian nasional. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor berbagai barang penting seperti mesin, bahan kimia, plastik, baja, kemudian produk pangan tertentu. Barang-barang yang umumnya digunakan untuk mendukung proses industri dan memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Kesimpulan dan rekomendasi ya. Dalam perdagangan internasional, melalui ekspor dan impor memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan teknologi. Dengan memanfaatkan potensi pasar global, negara dapat meningkatkan pendapatan melalui devisa negara, kemudian membuka lapangan pekerjaan dan memacu inovasi di berbagai sektor. Namun perdagangan global juga membawa risiko, mulai dari fluktuasi harga, hambatan non-tarif, hingga dampak lingkungan. Oleh karena itu, strategi diversifikasi pasar dan produk menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada suatu negara atau komoditas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap gejolak ekonomi internasional.